Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi al-ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidud dha'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabar wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa adalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra wa ila arwahi wa nakhussu khususan ruha hadratis Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Bishri Mustafa, Kiai Khalil Kasingan, Gusdur, Kiai Wahid Hashim, wa furu'ihim wa usulihim wa azwaji masyaykhim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa asdiqaina. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 51 edisi Abul Ala Afifi. Daqiqatun ay hadhihi daqiqatun tarji'u ila haqiqatin nuri. Ini adalah keterangan yang detail, yang subtil, tarji'u yang kembali, daqiqah ila haqiqatin nuri, kepada hakikat, kepada inti dan kesejatiannya cahaya. Apa itu cahaya? Masih terkait dengan masalah cahaya ini ya. Fanaqulu, maka berkata aku Al-Ghazali, ingkana, jika ada ma sesuatu, melihat sesuatu tadi, nafsahu terhadap dirinya ma, wa ghairahu dan selain dirinya ma ya. Sesuatu ini aula, lebih utama, bismin nuri, dengan atau diberi nama cahaya. Kalau begitu maka fa'ingkana, jika ada ma tadi itu ma yubsiru nafsahu wa ghairahu min jumlati ma yubsaru bihi ghairuhu ya. Min jumlati ma termasuk golongannya sesuatu, yubsaru yang bisa dilihat, bisa diindra, bihi dengan ma yang kedua ini, ghairuhu selain ma yang kedua ini ya. Aidan juga ya. Ma'annahu, padahal atau sementara sesungguhnya ma yang kedua tadi itu, atau ma yang pertama juga bisa, yubsiru itu bisa melihat ma tadi, sesuatu tadi, nafsahu kepada dirinya sesuatu, wa ghairahu dan selain dirinya sesuatu. Jadi jawabnya fa'ingkana fahuwa, maka sesuatu yang seperti itu aula juga lebih utama, bismin nuri dengan nama atau diberikan nama cahaya, minalladzi tinimbang atau dibanding sesuatu, la yu'athiru yang tidak bisa mempengaruhi alladzi ini fi ghairihi di dalam selain alladzi aslan sama sekali.
Bal bil hariyi, bahkan lebih cocok lagi, lebih utama lagi atau lebih pas ya, lebih relevan ya. An yusamma, fa'ilnya hariyun karena hariyun isim sifat, dia punya fa'il. An yusamma, disebut ya, alladzi tadi itu sirajan, sebagai sirat, sebagai apa, lampu, muniron yang memberikan cahaya ya, yang mencahayai. Kenapa? Lifayadhani anwarihi, karena mengalirnya, karena tumpahnya cahaya-cahayanya alladzi tadi itu ala ghairihi, terhadap selain alladzi. Wa hadhil khasiyatu, dan kekhususan ini, keistimewaan ini, tujadu dijumpai al khasiyah lirruhil qudusiyyi, kepada ruh yang bersifat suci, ruh yang suci ya, an-nabawiyyi, yang bersifat kenabian. Itu karena mengalir, karena tumpah, karena membuncah ya, biwasitatihi, dengan lantaran ar-ruhil qudusiyyin nabawi, anwa'ul ma'arifi, segala jenis pengetahuan-pengetahuan, alal khalaiki, terhadap semua makhluk di dunia ini. Wa bihadza, dan karena inilah nafhamu, memahami atau bisa memahami kita makna tasmiyatillahi, makna Allah memberikan nama atau memberikan namanya Allah Muhammad dan kepada kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam, diberi nama sirajan, sebagai lampu, muniron, yang mencahayai. Wal anbiya'u, dan semua para nabi-nabi itu, kulluhum, semuanya adalah surujun, lampu-lampu semua. Surujun jamaknya kata sirajun, surujun. Wa kadzalika, dan begitu juga al ulama'u, para ulama. Tetapi walakinnat tafawuta, tetapi perbedaan ya, gradasi, bainahum, di antara ulama dan anbiya, la yukhsa, tidak bisa dihitung ya. Ini daqiqah ini maknanya kalau mau diringkaskan begini. Jadi kemarin sudah diterangkan dalam bab sebelumnya, dalam daqiqah ya, keterangan yang subtil sebelumnya, diterangkan bahwa sesuatu itu jika bisa melihat dirinya sendiri dan juga bisa melihat yang lain, sesuatu yang seperti ini itu layak disebut sebagai cahaya ya. Jadi kalau ada sesuatu itu bisa melihat dirinya sendiri ya, dan juga bisa melihat yang lain, seperti apa ya, seperti manusia ini ya. Manusia ini itu punya mata batin. Manusia ini kan punya indera mata yang di luar, yang dia ini salah satu karakteristiknya adalah mata itu bisa melihat yang lain tapi tidak bisa melihat dirinya. Jadi dia bisa melihat. Kemudian yang kedua, ada mata batin, mata yang bisa melihat yang lain ya, karena akal manusia atau mata batin manusia itu bisa melihat yang lain ya. Tetapi dia juga bisa melihat dirinya, sudah diterangkan sebelumnya itu. Nah, sesuatu yang bisa melihat yang lain dan bisa melihat dirinya itu lebih layak disebut cahaya daripada mata ini, karena mata kan disebut cahaya juga, atau mata itu bisa melihat ya, cuma dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Nah, kalau mata itu disebut cahaya, maka mata batin manusia itu lebih layak lagi disebut cahaya. Akal itu lebih layak lagi disebut cahaya ya. Karena apa? Karena kemampuannya lebih superior, lebih besar daripada, lebih banyak daripada mata lahir manusia. Nah, kalau ini pertama ya, jadi kemudian naik lagi. Kalau ada sesuatu itu bisa melihat dirinya, juga bisa melihat yang lain, dan juga bisa membuat orang lain itu melihat ya. Jadi kemampuannya tiga, dia bisa melihat dirinya sendiri, dia bisa melihat yang lain, dan dia bisa membuat orang lain yang semula tidak bisa melihat, bisa melihat.
Jadi ini kalau dibuat tingkatan-tingkatan gitu, hierarki, itu pertama, mata lahir, itu dia hanya bisa melihat yang lain. Ya. Tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Sampai kan nggak bisa melihat sendiri, gimana caranya? Mata kita bisa melihat yang lain, objek lain, tapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Jadi ini pertama. Kedua, ada mata melihat yang lain, seperti mata lahir juga, tapi plus dia bisa melihat dirinya sendiri, yaitu mata batin. Itu tingkatannya lebih tinggi. Ada lagi mata ketiga, dia itu bisa melihat yang lain, bisa melihat dirinya sendiri, bisa membuat orang lain yang semula tidak bisa melihat menjadi melihat. Jadi kemampuannya lebih superior lagi itu. Nah, mata ketiga ini jelas lebih layak disebut sebagai cahaya daripada mata-mata sebelumnya itu. Mata yang tingkat pertama atau mata tingkat yang kedua. Ya. Mata yang tingkat ketiga ini itu disebut sebagai siraj, sebagai lampu. Cuma ini bukan lampu listrik ini ya. Lampu listrik ini juga punya. Nah, lampu listrik ini juga menarik. Lampu listrik itu bisa membuat sesuatu yang lain itu dilihat. Ya, kalau ruangan tempat saya ngaji ini mati listriknya, saya tidak bisa melihat. Begitu listrik itu hidup, biar sesuatu yang tadi tidak bisa saya lihat, bisa terlihat. Jadi artinya listrik itu bisa membuat barang-barang yang semula tidak terlihat menjadi terlihat ya. Itu kemampuannya listrik ya. Cuma listrik tidak bisa melihat. Dia bisa membuat sesuatu yang lain terlihat, tapi dia bisa melihat karena nggak punya mata. Dan dia juga tidak bisa apalagi melihat dirinya sendiri. Jadi ini nur yang paling rendah itu ya listrik itu. Naik lagi nur berupa mata lahir manusia. Naik lagi mata batin manusia. Naik lagi mata yang punya kemampuan lapis 3. Bisa melihat yang lain, bisa melihat dirinya sendiri, bisa membuat yang lain terlihat seperti lampu listrik ini. Inilah mata batinnya para nabi. Oke, itu adalah mata batinnya para nabi, yaitu orang-orang yang punya kemampuan seperti listrik. Makanya disebut dengan siraj, yaitu kemampuan bisa melihat orang-orang, bisa membuat orang-orang yang semula buta, maksudnya buta batin ya, kemudian menjadi melek. Itulah kenapa Gusti Allah itu menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai siraj, sebagai lampu. Lampu itu. Para nabi-nabi itu semua lampu. Nah, ulama, orang yang punya ilmu, itu kan dalam hadis disebut sebagai apa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kemampuan ulama itu kira-kira ya agak mirip-mirip dengan para nabi-nabi, meskipun dalam derajat yang lebih rendah ya. Yaitu apa? Ulama itu juga punya kemampuan membuat orang-orang yang semula buta menjadi bisa melihat. Membuat sesuatu yang tidak bisa dilihat sebelumnya menjadi terlihat, menjadi kelihatan. Seperti lampu itu, ketika dia murub, membuat sesuatu yang semula tidak bisa dilihat karena gelap menjadi kelihatan. Itulah rahasianya kenapa nabi-nabi itu disebut sebagai sirajun, sebagai lampu itu ya. Jadi kemampuan lampu itu apa sih yang paling khas lampu itu? Lampu kemampuannya adalah, ciri khasnya lampu adalah membuat sesuatu yang semula tidak terlihat menjadi kelihatan. Makanya kalau di sebuah masyarakat itu nggak ada ulama, nggak ada orang yang punya ilmu, itu banyak hal nggak terlihat, ya kan? Nanti begitu ada orang punya pengetahuan masuk ke masyarakat itu, hal-hal yang semula tidak kelihatan menjadi kelihatan. Misalnya, contoh yang agak ecek-ecek lah ya. Ketika misalnya di sebuah desa atau di sebuah hunian atau sebuah perkampungan itu di situ tidak ada orang yang ahli pertanian. Itu orang-orang tidak bisa menggarap tanah ya. Tanah banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan.
Karena apa? Karena nggak ada orang yang tahu. Artinya apa? Perkampungan itu gelap. Begitu nanti ada orang ahli pertanian punya ilmu, ya, karena orang yang punya ilmu disebut ulama, ya. Jadi ulama itu tidak sekedar hanya berilmu agama, tapi juga ilmu dalam pengertian yang luas. Begitu ulama ini masuk ke perkampungan itu, perkampungan ini semula itu tidak ngerti cara bertani. Begitu ulama ini masuk ke situ, itu seperti lampu, biar orang jadi tahu, oh ternyata tanah ini bisa ditanami ini ya. Oh ternyata pohon-pohonan itu bisa ditanam di sini ya. Seterusnya. Jadi itu kayak sesuatu yang semula gelap jadi kelihatan. Makanya ulama itu adalah surujun, ada lampu-lampu itu. Begitu datang ke sebuah tempat yang semula itu gelap, ya, langsung jadi terang benderang. Seperti kisahnya Mbah Hasyim Asy'ari ketika masuk ke desa Tebireng. Desa Tebireng itu dulu ya desa kegelapan. Isinya begal, isinya maling, orang-orang yang tidak tahu agama dan seterusnya. Begitu Mbah Hasyim datang ke situ, Tebireng yang namanya Ceireng ya. Ya memang Tebu itu ireng. Tapi Tebireng itu ireng dalam artian ya gelap. Daerah itu gelap dulu. Begitu Mbah Hasyim yang punya ilmu ini datang, daerah yang semula gelap itu terang benderang. Sekarang jadi moncer, misuwur, terkenal sak di Indonesia. Kalau nggak ada Mbah Hasyim, ya Tebireng ya nggak, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Karena apa? Gelap. Begitu Mbah Hasyim masuk, kelihatan itu. Itulah namanya sirojun itu. Itulah sirojun itu. Ini kan kayak gini-gini kita kadang-kadang nggak pernah mikir ya. Ini ya sederhana sebetulnya informasi ini, tetapi kita nggak pernah atau jarang ngeh karena kita tidak merefleksikan itu, tidak merenungkan itu ya. Jadi intinya sebetulnya bagian ini ingin menjelaskan nabi-nabi itu lebih layak disebut cahaya daripada cahaya apapun. Cahaya itu banyak, tapi yang paling berhak disebut cahaya adalah para nabi ketimbang yang lain-lain. Lampu, mata, akal manusia itu semua cahaya, tetapi tingkat kecahayaannya, ya, tingkat keterang benderangannya itu jauh di bawahnya para nabi-nabi dan para ulama itu ya. Jadi ulama itu cahayanya cahaya yang bersifat apa? Bersifat derivatif. Jadi cahaya yang diambil, diderivasi, dipinjam dari cahayanya para nabi. Baik, sekarang naik lagi. Ini asiknya ngaji Mishkatul Anwar ini kayak naik tangga itu loh. Satu tangga selesai, naik lagi. Nanti tingkat kerumitannya naik lagi. Ya. Daqiqatun. Ini ayhadhihi daqiqatun. Dan selalu cara Al-Ghazali itu membahas sesuatu itu sistematis. Jadi setiap bab itu dilandaskan kepada bab sebelumnya. Jadi sampean tidak bisa loncat ke bab berikutnya kalau sampean tidak paham dulu bab yang sebelumnya ya. Karena setiap bab itu saling mengandaikan satu terhadap yang lain. Jadi kayak interlocking saling terkait. Jadi kamu kalau mau naik tangga ya dari 1, 2, 3 terus itu. Nggak bisa loncat seenaknya sendiri ya. Kita akan jika ada al-laiku sesuatu yang layak ya. Billadzi idza kana ketika ada al-laiku yang sesuatu yang layak billadzi dengan sesuatu ya. Yustafadu yang diambil minhu dari alladzi nurul ibsari cahaya untuk melihat. Nurul ibsari cahaya untuk melihat ya. Khabarnya kana an yusamma ya. Disebut al-laik tadi itu sirajan sebagai lampu. Jadi kalau sesuatu yang menjadi sumber cahaya itu disebut dengan lampu, muniron, lampu itu kan sumber cahaya ya. Nabi itu juga sumber cahaya. Jadi kalau sesuatu itu sumbernya cahaya,
Dan sesuatu yang seperti itu yang menjadi sumber cahaya itu layak disebut dengan atau sebagai sirajan muniran, lampu yang terang benderang, ya. Falladhi, maka sesuatu yuktabasu yang bisa diambil minhu dari alladhi, as-siraju lampu, fi nafsi di dalam dirinya alladhi, maka jadirun lebih layak lagi bi an yukanna untuk diberikan apa ya, simbolisasi atau kinayah, ya. Kinayah itu artinya pasemon, dipasemoni anhu dari alladzi tadi itu binari dengan api, ya. Jadi kalau sesuatu itu menjadi sumber cahaya, kalau sesuatu yang menjadi sumber cahaya itu disebut dengan lampu, maka sesuatu yang menjadi sumbernya lampu itu apa? Ya api. Ya kalau lampu biasa ini ya listriknya itu apa namanya, bohlamnya itu, ya. Jadi kalau cahaya itu berasal dari lampu, maka lampu itu sumbernya apa? Ya apinya itu, karena dulu belum ada listrik zaman Al-Ghazali, ya disebut lampu itu ya sumbernya dari api itu, ya. Jadi api itulah yang layak disebut sebagai lampunya lampu, ya. Disebut dengan an-nar, sebagai api. Api itulah sumbernya lampu. Yang membuat lampu jadi lampu itu ya api itu. Kemudian lampu itu menyebarkan cahaya itu. Nah, jadi intinya api, ya. Api itu sumbernya lampu, lampu sumbernya cahaya. Wa hadhihi suruju, dan lampu-lampu al-ardhiyatu yang bersifat bumi, artinya lampu di bumi ini, segala cahaya lampu yang ada di bumi ini, innama tuktabasu, sesungguhnya diambil, as-surujul ardhiyah fi asliya, di dalam aslinya, dalam pokoknya, dalam asal usulnya, as-suruj min anwarin, dari cahaya-cahaya ulwiyatin yang bersifat atas. Cahaya di bumi itu selalu asal usulnya dari cahaya yang di atas. Apa itu? Rembulan, matahari, dan seterusnya, ya. Jadi yang di bumi itu asalnya di atas itu. Farruhu, karena itu kesimpulannya farruhul qudsiyyu an-nabawiyyu, roh atau jiwa yang bersifat suci, yang bersifat kenabian, ya. Yakadu hampir-hampir zaituhu, minyaknya roh al-qudsi ini, minyak, ya, karena lampu ini kita bicara dalam konteks ketika belum ada PLN loh, ya, belum ada listrik. Jadi kita ngomongnya masih minyak, masih apa, api yang muncul dari minyak itu, kemudian ditutup dengan apa, semprong, ya, lalu ya jadi lampu, ya. Kalau anak-anak sekarang mah nggak tahu itu, nggak pernah ngalami itu lampu teplok atau lampu apa kayak begitu, ya. Saya waktu kecil dulu masih bertahun-tahun ngalami itu, ya. Nanti harus dibersihkan, digosok itu, karena kalau enggak ya langesnya itu akan menempel di kacanya itu, ya. Pokoknya, tapi ya itu satu keasikan sendiri itu. Dan membaca kitab dengan lampu teplok itu, masya Allah, itu kenikmatan sendiri itu. Karena cahaya lampu teplok itu jauh lebih ramah terhadap mata daripada listrik ini sebetulnya, ya. Makanya orang-orang dulu itu matanya lebih sehat, jarang yang kena minus atau plus itu, karena lampu-lampunya itu ramah pada mata itu, ya. Lampunya lampu seperti yang digambarkan Al-Ghazali ini, ya. Jadi roh kenabian itu cahaya, kan. Nah, cahaya yang sumbernya dari api itu hidupnya dari minyak itu. Karena kita bicara ini kan perlambangnya itu lampu yang sebelum ada PLN. Jadi lampu teplok, lampu stongkring itu lebih maju lagi, lampu teplok ini. Strongke nggak tahu ini, Petromax ini. Ini di sini yang ngaji-ngaji ini kan generasi milenial semua, ini nggak tahu lampu teplok ini.
yakadu, hampir-hampir saja zaituhu minyak karena belum ada listrik, minyaknya ar-ruhul qudsiyun nabawi tadi itu yudhi'u bersinar walau lam tamsas, walaupun tidak mengenai, tidak menyentuh kepada zait minyak tadi narun api. Jadi ini lampu yang minyaknya itu begitu jernih sekali sehingga walaupun tidak dinyalakan apinya, itu minyaknya sendiri itu sudah bercahaya. Jadi para nabi-nabi itu kualitas cahayanya seperti itu. Belum disumet, belum dinyalakan, itu sudah bercahaya. Orang itu kalau kualitas rohaninya tinggi, itu belum ngomong itu loh. Belum ngomong, belum medar sabdo, belum pejangan, itu sudah bersinar itu. Karena apa? Karena seperti para nabi-nabi itu, minyaknya itu cemerlang sekali. Minyaknya itu cemerlang. Dan ini hanya bisa diketahui kalau jenengan hidup di Timur Tengah, ya. Di mana di sana itu zaman dulu minyak yang terbaik kualitasnya itu zaitun. Zaitun itu kalau kualitasnya minyak zaitun yang kualitasnya bagus itu walaupun disumet, nggak dinyalakan dengan api, itu sudah bersinar itu ya begitu. Nabi-nabi itu dalam dirinya sendiri itu sudah, minyaknya sendiri, nabinya sendiri itu sudah bersinar. Apalagi nanti kalau sudah disumet, dinyalakan apinya, itu sinar di atas sinar, nurun ala nur, ya. Para ulama, para kiai-kiai yang betul-betul ulama itu, ya, itu belum ngomong itu sudah bercahaya itu. Belum ngomong, belum nasihat, belum, baru kita lihat orangnya itu sudah bercahaya itu. Dan saya kira jenengan pernah ngalami itu kan, sering lah ya. Teman-teman yang suka sowan-sowan para kiai itu pasti pernah ngalami itu, ya. Sowan Kiai Mbah Maimun dulu itu, ya, itu baru lihat belum ngendikan itu udah bercahaya itu namanya yakadu zaituha yudhi, ya. Minyaknya itu walaupun belum disumet itu sudah murub gitu. Belum medar sabdo itu udah murub itu. Medar sabdo, wah, murubnya nggak karu-karuan itu, ya. Cahayanya berkilau-kilau, ya. Walakin tetapi innama yasiru menjadi ar-ruh tadi, ar-ruhul qudsiyun nabawi, nuran bercahaya, ala nurin di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya yang berkilat-kilat, berkilau-kilau, idza massat, ketika menyentuh kepada ruh tadi, an-naru api, begitu dimurubkan, disumet, itu nurun ala nur, ya. Nurun ala nur. Jadi cahaya bumi itu asalnya dari langit. Para nabi-nabi itu sumber cahayanya juga dari langit. Jadi jenengan ini seperti syairnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Ketika kan ada kisah dulu Imam Syafi'i itu ketika ngaji itu pernah ngalami satu momen saat ketika beliau itu susah ngaji itu, susah paham, susah menghafal, pokoknya bundet itu, mengalami, kalau istilahnya penulis itu mengalami writer's block, mengalami semacam yaitu buntu, ngaji nggak paham-paham itu. Kemudian dia lapor kepada gurunya Imam Waqi'. Kemudian diceritakan Imam Syafi'i di dalam syairnya terkenal itu. Syakautu ila waqi'in su'a khifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'a khifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun
wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi ketika Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i itu dilapori muridnya ini tentang sulitnya dia belajar, kemudian Imam Waqi' mengatakan, ya kamu banyak maksiat, banyak distraksi, banyak main medsos, banyak macam-macam, ya akhirnya nggak fokus, tinggalkan itu semua. Kamu ini mengalami distraksi ini, banyak hal-hal yang membuat perhatian kamu ambiar itu. Tinggalkan maksiat-maksiat itu. Karena apa? Wa akhbarani, dan guru ini Imam Waqi' memberitahu aku bahwa ilmu itu bi annal ilma nurun. Nah, itu syahidnya di situ. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah, tidak akan dicurahkan dari atas oleh Allah kepada yang di bumi, yaitu kita manusia ini, li'asin, bagi orang yang maksiat, yang pikirannya tidak fokus, yang mengalami distraksi banyak banget, yang nggak betah baca berlama-lama, bacanya sebentar-sebentar, baca portal berita hanya 2 paragraf selesai, nanti pindah lagi. Ya kalau begitu ya nggak akan dapat ilmu itu. Ilmunya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang mampu meninggalkan maksiat, ya, larangan-larangan Allah, dan memfokuskan diri, tidak mengalami banyak distraksi. Jadi ilmu itu cahaya, ya. Dan cahaya yang didapatkan oleh orang berilmu itu juga asalnya dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wabil hari, dan lebih pas lagi, lebih cocok lagi, ya. Dan kalau makna dalam bahasa Indonesia secara terjemahan tidak harafiahnya itu, wabil hari, dan tentu saja, itu maksudnya begitu. Wabil hari, dan tentu saja, an yakuna, ada muktabasul arwahi, sumber ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa, al-ardiyati, atau mata-mata batin al-ardiyati, yang bersifat bumi, yang di bumi ini, sumbernya cahayanya roh-roh di bumi ini, rohnya manusia, hiya adalah ar-ruhul ilahiyatul ulwiyatu, roh ketuhanan yang bersifat atas. Alladzi wasafaha, yang mensifati kepada roh tadi itu Aliyun, sahabat Ali, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqala, maka berkatalah 2 sahabat ini, inna lillahi malakan lahu sab'una alfi wajhin, sesungguhnya bagi Allah malakan, ada malaikat. Ini malaikat ini apa ya? Malaikat, kepercayaan kepada malaikat itu salah satu fondasi penting di dalam keimanan kita sebagai orang muslim, ya, sebagai orang beriman, ya. Karena apa? Karena malaikat ini fungsinya adalah menjadi perantaraan cahaya ini. Malaikat itu fungsinya itu, ya. Karena malaikat itu makhluk cahaya, dan dialah yang mengantarkan cahaya kepada manusia ini, ya. Jadi malaikat itu kira-kira kayak kabel itu, kabel yang mengantarkan listrik. Jadi ya, cahaya manusia itu perantaraannya melalui para malaikat ini. Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah malakan, ada malaikat-malaikat, ya. Lahu, yang bagi malaikat ini kata Sayyidina Ali Ibnu Abbas, sab'una alfi wajhin, ada 70.000 wajah, muka, ya. Fi kulli wajhin, di dalam setiap muka, sab'una alfi lisanin, ada 70.000 lisan atau mulut. Jadi Gusti Allah itu punya satu makhluk malaikat, satu saja itu, ya. Satu malaikat ini itu mukanya, wajahnya 70.000, dan di dalam wajah ini ada 70.000 mulut itu. Yusabbihu, yang mensucikan malaikat ini, Allah, kepada Allah, bijami'iha, dengan seluruh tadi itu 70.000 mulut tadi itu. Ya, tentu saja hadis atau ajaran seperti ini itu kita maknainya harus tepat, ya. Karena kalau enggak
Ini apa ini, kayak superstition atau gugon Tuhan apa? Nggak begitu. Jenengan tidak bisa memahami ini kalau nggak memahami ajaran-ajaran yang seperti diajarkan Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Kenapa Allah kok punya makhluk seperti ini? Kenapa ada makhluk seperti ini? 70.000 wajah, dan dalam setiap wajah ada 70.000 mulut yang tugasnya adalah mensucikan kepada Allah itu. Nah, kita kan ya kalau menggunakan apa ya? Menggunakan ajaran Mishkatul Anwar ini, makhluk-makhluk semacam inilah makhluk-makhluk yang seluruhnya cahaya. Ini karena kan malaikat itu makhluk Allah yang tidak ada unsur materinya sama sekali. Itu murni roh itu. Jadi sampean jangan membayangkan kayak monster punya 70 muka medeni wong, enggak begitu. Ini makhluk yang berupa roh semuanya. Jadi enggak ada jasadnya, tidak ada tubuhnya. Jadi makhluk yang berupa roh yang kemampuannya untuk beribadah kepada Allah itu kalau digambarkan dengan tubuh itu, dengan jasad itu kira-kira seperti ini. 70.000 muka, dalam setiap muka ada 70.000 mulutnya. Semuanya mensucikan Allah. 70 kali 70.000 kali 70.000. Berapa itu? 49 miliar. Iya, 49 miliar. Satu malaikat. Jadi 49 miliar. Jadi setiap satu malaikat itu punya kemampuan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah 49 miliar kali dari kemampuan manusia biasa itu. Kenapa? Karena roh ini. Karena sesuatu itu kalau sudah roh itu kemampuannya ya ajaib ya. Karena tidak dikendala oleh tubuh, oleh jasad. Kalau jenengan punya jasad itu punya kendala. Tangan itu cuma segini. Jangan mau ngeranggeh, mau meraih sesuatu yang jauhnya 2 meter, nggak sampai kita. Kenapa? Karena tangan terbatas. Tapi nak jenengan ini makhluk yang sepenuhnya berupa roh seperti malaikat ini yang punya kekhasan seperti ini, maka kemampuan jenengan itu berlipat-lipat itu. Satu malaikat itu kira-kira kemampuannya bertasbih kepada Allah 49 miliar kali dari mulut manusia biasa ini. Karena apa? Karena roh ya. Itu cara memahaminya. Jadi ini makhluk kok 70.000 mukanya apa orang medeni? Bukan begitu. Jadi, jangan membayangkan ini adalah makhluk berjasad. Ini roh ini ya. Nah, apa itu? Wahua dan malaikat ini alladzi kubila yang dibandingi atau kubila itu dihadapi. Artinya di hadapan malaikat inilah ya, malaikat yang tadi itu 70.000 wajahnya itu kubila, alladzi kubila yang dihadapi. Artinya yang setara ya, bil malaikati dengan para malaikat kullihim semuanya. Fakila maka dikatakan yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Pada saat yaqumu bangkit ar-ruhu ruh ya, wal malaikatu dan malaikat saffan satu baris. Jadi malaikat yang punya kemampuan dahsyat tadi itu kira-kira mereka setara dengan seluruh malaikat yang ada selain dia ya. Jadi kemampuan zikirnya, kemampuan bertasbihnya, satu malaikat ini itu setara dengan seluruh malaikat yang lain ya. Fahia maka
roh, apa itu roh yang fahiyya maka roh yang bersifat kenabian dan suci tadi itu ar-ruhul qudsiyun nabawiyyu idza tubirat. Ini dalam kitab Mishkat ini roh itu kadang-kadang itu diperlakukan sebagai lafal muannas, kadang lafal mudzakkar ya. Meskipun dalam bahasa Arab itu ar-ruh itu bentuknya itu mudzakkar, tapi sebetulnya statusnya itu adalah muannas, perempuan. Bahasa Arab itu kan mengenal kayak bahasa Perancis atau bahasa Latin itu ya. Itu ada kalimat itu ada gendernya, laki-laki, perempuan, dan netral. Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi kalimat ar-ruh itu statusnya adalah itu gendernya atau kelaminnya adalah perempuan, meskipun bentuknya mudzakkar. Karena itu kalau dirujuk dengan domirnya harus muannas, fahiyya misalnya. Tapi kadang-kadang Al-Ghazali merujuk dengan domir mudzakkar, domir yang laki-laki ya. Jadi ya kalau domirnya laki-laki itu ya bisa saja, tapi melihat segi zahirnya, karena ar-ruh itu tampak di luarnya itu kalimat yang mudzakkar karena nggak ada taknya, karena itu boleh dirujuk dengan domir mudzakkar. Tapi dia itu adalah kalimat yang muannas, perempuan, karena itu sebaiknya domirnya adalah muannas, fahiyya bukan fahuwa. Tapi kalau fahuwa pun tidak masalah, jadi rujuknya adalah kepada lafal ar-ruh dari sudut jihad atau sisi lahirnya, bukan sisi intinya itu ya. Ini ya salah satu trik atau kerumitan dalam bahasa Arab ini ya. Fahiyya maka ruh tadi itu ruh kenabian yang bersifat suci tadi itu idza tubirat ya. Ketika dari sudut diambil, idza tubirat ketika difikirkan atau dipertimbangkan ya. Roh tadi min haitsu yuktabasu dari arah diambil minha dari roh ini as-sujul ardiyatu. Maaf ya, fahiyya ini lebih tepat rujuknya adalah kepada ar-ruhul ilahiyah bukan ar-ruhun nabawiyah. Fahiyya maka roh ketuhanan tadi itu ya. Idza tubirat ar-ruhul ilahiyatul ulwiyah ya. Fahiyya yang merupakan sumber semua cahaya dan roh-roh di bumi, fahiyya maka ar-ruhul ilahiyatul ulwiyah idza tubirat ketika dipertimbangkan, jika dipandang kira-kira begitu min haitsu yuktabasu dari arah ketika diambil minha dari ruhul ilahiyatul ulwiyah as-suruju lampu-lampu al-ardiyatu yang bersifat di bumi ini, maka lam yakun tidak ada laha bagi ar-ruhul ilahiyah mithalun contoh perlambang pasemon ilan naru kecuali cahaya atau api ya. Wadzalika dan api ini la yu'anasu tidak dilihat ya illa min janibit turi kecuali dari arah gunung Tur, yaitu gunung tempat Nabi Musa dulu dalam kisah yang terkenal di Quran itu digambarkan Nabi Musa pernah naik ke gunung Tur, bertapa di sana selama 40 hari dan akhirnya bertemu dengan Allah itu ya. Dan Allah itu hadir di depan Nabi Musa dalam bentuk berupa api yang menyala-nyala itu ada di gunung Tur itu. Jadi tapi ini kita bicara tentang perlambang ya, bukan sesuatu yang sejatinya begitu, karena ini kan kita bicara pada level bahasa manusia. Jadi terpaksa harus menggunakan perlambang-perlambang karena Allah itu kan begitu rahasianya, jadi nggak bisa difahami kalau nggak menggunakan perlambang-perlambang. Susah kita karena begitu abstrak. Jadi harus diberikan perlambang. Jadi intinya Allah itu kira-kira seperti api. Jadi tadi kan ada lampu kan. Lampu itu salah satu cirinya adalah dia bercahaya dan mencahayai yang lain. Sumbernya cahayanya lampu itu apa? Adalah api. Nah, api yang di bumi ini yaitu api berupa akal manusia,
jiwa manusia dan seterusnya, itu kan semua sebetulnya lampu-lampu itu kan. Kita ini di bumi ini punya manusia-manusia itu punya akal, punya jiwa, dan jiwa ini mata batin ini punya kemampuan untuk menangkap pengetahuan. Pengetahuan itu cahaya. Nah, cahaya yang ada di dalam akal-akal manusia di bumi ini itu sumbernya adalah dari cahaya di langit. Berasal dari lampu yang di langit itu. Yaitu apa? Lampunya Allah itu. Allah itulah lampu. Kira-kira begitu kalau mau ditegaskan itu ya. Lampu itu ya Allah. Nah, lampu itu sumber apinya, cahayanya apa? Ya api. Jadi Allah itu ya api. Api yang dulu pernah dilihat oleh Nabi Musa di Gunung Tur itu. Nah, ini kan ilmu seperti ini kan agak sedikit sensitif ya. Orang yang tidak punya kemampuan untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak seperti ini, dia bisa marah karena mendengar pernyataan Allah itu ya api. Loh, kamu menyerupakan Allah dengan api, kafir kamu. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul hawadits. Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluk di muka bumi. Kok kamu mengatakan Allah itu api? Kafir kamu. Nah, itu yang membuat Al-Ghazali dalam bab pertama dulu mengatakan agak ragu-ragu itu mau ngasih keterangan nulis kitab ini, karena jangan-jangan yang minta, karena kan Al-Ghazali kan menulis kitab ini kan atas permintaan dari temannya itu. Dan sebelum beliau itu meluluskan permintaan itu, dia lihat-lihat dulu ini orang kira-kira mampu nggak sih tak kasih ilmu semacam ini. Nanti kalau nggak mampu terus salah paham, aku dianggap kafir nanti. Oh, bahaya, saya bisa dianggap menistakan agama. Nah, itu yang disebut ahlul ghirrati billah, itu orang-orang yang tertipu dengan Allah, yang gampang salah paham, sumbu pendek, mudah menyesatkan orang. Nah, itu bahaya menghadapi orang seperti ini. Itu makanya ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun ya. Itu kata Al-Ghazali dalam pembukaan kitab ini kan, ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun, membongkar, mengungkapkan rahasia-rahasia ketuhanan seperti ini, itu bisa membuat orang itu tertuduh kafir. Bisa. Dan contohnya ada Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dulu dan seterusnya, itu kan dianggap kafir. Yazid Al-Bustami ya. Nah, ini ilmu rahasia, ini adalah al-asrar al-ilahiyah itu. Jadi Allah kok api itu? Enggak, ini perlambang ya, perlambang. Jadi Allah itu api, cahaya-cahaya yang di muka bumi ini itu cahaya yang bersifat derivatif. Artinya dia itu diambil dari cahaya yang lain. Ya sama dengan itulah rembulan itu. Rembulan itu kan bercahaya, tapi kan cahaya rembulan sendiri kan sebetulnya tidak bercahaya. Cahaya dia berasal dari cahayanya matahari. Jadi yang cahaya betulan itu ya matahari. Rembulan itu cahayanya itu cahaya palsu. Artinya cahaya yang tidak orisinal. Nah, cahaya di muka bumi ini semuanya itu juga sama. Cahaya-cahaya yang tidak orisinal karena bersumber dari sumber cahaya yang lain, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sedoyo ini, semua kita ini kan kita ini kan lampu-lampu dengan derajat keterangan yang beda-beda. Ada yang lampunya kuat karena ilmunya banyak, ada lampunya yang mendip-mendip cuma 5 watt, itu pun sudah mau habis baterainya karena ilmunya sedikit, jadi meli gitu ya. Ada, tapi kita tetap bercahaya. Yang bahaya kan kalau tidak bercahaya sama sekali. Artinya apa? Orang yang nggak punya ilmu sedikit pun, ya udah, itu kehilangan kemanusiaannya karena mata batinnya nggak dipakai, ya kan? Nah, orang itu kalau mata batinnya dipakai untuk belajar, mencari ilmu, untuk mujahadah, ya, ibadah kepada Allah dan seterusnya, itu murup lampunya itu. Bahkan kalau saking kuatnya lampu ini, itu belum sumbunya, belum dihidupkan sumbunya, itu
Minyaknya aja itu sudah bercahaya itu. Kenapa? Saking kuatnya cahaya dia. Ya kalau kita bisa sampai ke makom itu ya alhamdulillah. Tapi minimal itu ya kita ini murub lah, ya. Murub bercahaya itu. Walaupun cuma 5 watt, tapi yang penting murub itu. Yang bahaya kalau nggak murub sama sekali, mati total. Itu kayak listrik yang mati itu. Ya udah selesai itu. Jadi manusia itu harus murub. Harus, karena jenengan dikasih sesuatu, dianugerahi oleh Allah berupa misbah, berupa lampu dalam diri kita. Apa itu? Mata batin. Ya disumet lah, orang punya lampu kok nggak disumet itu loh gimana? Ya, diceklek ke saklarnya itu supaya hidup, sehingga kalau hidup itu minimal kita sendiri bercahaya. Syukur-syukur kita bisa mencahayai orang lain. Tapi kalaupun tidak mencahayai orang lain, kita sendiri bercahaya itu indah, ya kan? Kalau sesuatu itu bercahaya, dilihat itu enak itu. Kalau gelap medeni, makanya ada manusia-manusia itu yang bikin orang lain takut ya. Jadi boro-boro auranya membuat orang jadi takut. Kenapa? Karena nggak murub. Yang ada kegelapan. Jadi takut semua orang-orang itu. Naudzubillah, jangan jadi begitu kita ya. Kita jadi orang itu bercahaya, kalaupun tidak mencahayai minimal bercahaya. Jadi didelok itu enak gitu loh. Jadi hiasan masyarakat ya. Tapi kalau gelap sama sekali angker itu spooky, bahasa Inggrisnya spooky ya. Ya, don't be a spooky man or woman. Jangan menjadi perempuan atau laki-laki yang spooky, yang angker. Kenapa? Karena tidak murub, tidak bercahaya itu ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar, kita teruskan besok malam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Ihya halaman 1040 ya. Bab baru bayanul ilaji alladzi bihi yumna'ul lisanu minal ghibati. Sekarang kita bicara mengenai obatnya ghibah, supaya kita nggak ghibah. Gimana caranya, saudara-saudara? Ya, bayanul ilaji, ay hadza bayanul ilaji. Ini adalah keterangan tentang obat. Alladzi bihi, yang dengan obat ini yumna'u dicegah al-lisanu, lisan atau mulut manusia, minal ghibati, dari ghibah. Nah, sekarang kita bicara obatnya. Ya'lam, ketahuilah, anna masawi al-akhlaqi, sesungguhnya kullaha, semuanya, innama tu'alaju, sesungguhnya bisa diobati akhlak-akhlak jelek ini bima'junil ilmi wal amali, dengan makjun berupa ilmu dan amal. Makjun tahu nggih? Makjun ini obat herbal ya, khas kalangan santri dulu. Kalau mau berobat itu ada obat-obat herbal namanya makjun. Makjun itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang dicampur ya, campuran dari berbagai bahan. Makanya namanya makjun gitu. Itu yang pinter membuat makjun ini ya Mbah Zainal Wong-Wongan di mana, di Rembang sana, yang suka bikin makjun itu. Makjun macam-macam khasiatnya. Ada makjun untuk kekuatan laki-laki kayak kuku bima, ada makjun untuk apa itu, macam-macam lah khasiatnya makjun itu. Ini obat herbal. Jadi mengobati ya, ini kan kita bicara mengenai kedokteran zaman dulu ya. Akhlak yang buruk itu bisa diobati dengan jamu makjun, yaitu campuran antara amal, ilmu dan amal. Wa inna ma ilaju kulli illatin, dan sesungguhnya ngobati setiap penyakit itu adalah bimudad sababiyah, dengan memberikan antidot atau lawan dari sebabnya penyakit itu.
Makanya dalam bahasa Inggris obat penawar itu ya, itu disebut dengan apa? Antidot ya. Antidot itu artinya mudodah. Itu sebetulnya konsep yang sudah ada pada zaman Al-Ghazali, makanya namanya mudodah. Mudodah itu artinya antidot ya. Jadi apa? Penyakit dikasih obat berupa antidotnya, lawannya. Kalau penyakitnya plus dikasih obat minus. Kalau minus kasih plus ya. Kalau gambaran gampang-gampangannya itu, kalau katisen kasih balsem supaya anget gitu. Karena apa? Karena katisen dingin itu ya sumbernya kedinginan. Jadi harus dia kasih obat yang bikin panas. Apa? Balsem, PPO, apa? PPO itu zaman dulu, yang sekarang apa namanya Mbak Admin yang lebih keren itu ya. Fresh care itu, kalau fresh care ini kan anak-anak milenial ya. Kalau yang generasi kolonialnya PPO gitu kan. Jadi begitu apa? Jadi penyakit itu dikasih obat berupa antidotnya, lawannya ya. Karena itu fal nafhas, maka hendaklah meneliti aku ansababiyah terhadap sebab-sebabnya penyakit ini. Apa itu sebabnya penyakit ghibah itu? Wa ilaju. Nah, sekarang diterangkan. Ilaju kafil lisani. Secara garis besar ngobati untuk menahan atau mencegah lisan, mulut, anil ghibati dari ghibah. Itu ala wajah ini ada dua model ya, atau dua sisi, ada dua model atau metode. Ahaduhuma, salah satu dari wajhain ini alal jumlati secara garis besar, ada secara umum, wal akharu dan yang lain alat tafsir secara detail. Jadi sekarang jadi ada dua pendekatan generik, pendekatan spesifik ya, umum dan khusus ya. Amma alal jumlati, adapun ngobati ghibah secara garis besar, fahuwa adalah an ya'lama, menyadari, mengetahui seseorang yang suka ghibah, ta'arrodahu terhadap terdedahkannya, terdedahkan itu terkenanya seseorang ini lisahatillahi terhadap bendune, terhadap terhadap marahnya Allah Ta'ala, terhadap sahat itu ya kemarahan Allah ya, terhadap, kok tiba-tiba hilang katanya dari pikiran saya ini ya. Sahat itu adalah kalau bahasa Jawa itu bagus, itu bendune Gusti Allah. Bendu itu marah yang tinggi sekali levelnya ya. Kemurkaan ya, lisahatillahi kepada kemurkaan Allah Ta'ala bighibatihi karena ghibahnya orang tersebut ya. Bihadil akhbari dengan hadis-hadis ini allati rawaina yang sudah menceritakan, meriwayatkan aku Al-Ghazaliha kepada hadis. Ya secara umum kalau mau ngobati ghibah itu ya ingatlah ya. Ingat betapa ghibah itu menimbulkan kemurkaan Allah itu. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya itu. Itu secara garis besar ya. Wa an ya'lama, dan mengetahui, menyadari seseorang anna sesungguhnya ghibah ya, tuhbitu, bisa menghancurkan hasanati, semua kebaikan-kebaikannya orang itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa innaha, karena ghibah tangkulu akan bisa mentransfer, memindahkan ghibah ini yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hasanatihi, kebaikan-kebaikan orang itu, dengan nanti akan di debit itu, kebaikan sampean di debit, ditransfer ilaman kepada orang ightaba yang menghibai seseorang kepada man ya, badalan sebagai ganti, sebagai pampasan, ganti amma terhadap sesuatu istaha yang menyerang, yang mengganggu
orang yang hibah tadi itu hu kepada ma atau kepada man ya, kepada orang yang jadi sasaran hibahnya dia, min irdihi berupa harga dirinya orang itu. Dengan kan sama hibah itu kan sama dengan makan dagingnya orang yang sampean hibahi. Nanti di hari kiamat kebaikan kamu akan didebit, akan dikurangi, dikasih ke orang yang sampean hibahi itu ya. Fa'ilam, nah gimana kalau kita mengalami defisit kebaikan, fa'ilam takun, maka tidak ada lahu bagi orang ini hasanatun kebaikan-kebaikan. Ya terpaksa nukila akan dipindahkan ilahi kepada orang yang hibah ini min sayyiati khosmi dari keburukan-keburukan musuhnya dengan ditransferi dosa-dosanya orang yang jenengan hibah ya. Dan itu pun sudah diberikan siksaan berupa tadi itu kebaikan ditransfer ke orang lain, atau kalau nggak punya kebaikan dosanya orang yang sampean hibahi ditransfer ke kamu. Walaupun sudah berlaku itu wahwa dalam keadaan seseorang ini yang hibah itu ma'adzalika beserta tadi itu transferan itu muta'aridun akan terkena limaktillahi terhadap kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu pun masih plus terkena murkanya Allah. Wa musyabbahun, dan diserupakan orang yang hibah ini indahu mungguh atau menurut Allah biakilil maitati, dengan orang yang memakan bangkai. Balil abdu, bahkan seorang hamba yadkhulu akan masuk an-naron neraka bi antatarajjaha, dengan cara menjadi unggul, menjadi berat ya, menjadi berat kifatus sayyiatihi, timbangan keburukan-keburukannya al-abad ini. Ala kifatis sayyiatihi, terhadap timbangan berupa kebaikan-kebaikannya abdu. Timbangan itu kan ada dua mulutnya itu. Jenengan nanti kalau hari kiamat itu dihisab, kemudian ya terjadi dua kemungkinan ya, timbangan yang buruk lebih berat sehingga menang, atau timbangan yang baik lebih kuat sehingga dia menang. Tunggal itu aja, namanya timbangan kan begitu. Kalau enggak berat di kanan ya berat di kiri itu ya. Nah, mungkin saja ada kemungkinan, ada senario jenengan itu amal baik dan amal jeleknya itu seimbang, sehingga timbangannya itu enggak bergerak, jadi setara itu, karena jelek dan baiknya itu satu timbangan, sama-sama sekilo misalnya. Tapi begitu nanti ada ghibah diperhitungkan, itu yang membuat kejelekan jenengan langsung unggul, itu langsung lebih berat, sehingga timbangan itu memberat ke arah timbangan keburukan sampean itu. Hanya karena faktor kecil sekali, yaitu ghibah itu. Ya kira-kira kalau kayak orang pilkada lah ya, suaranya 49, jadi draw, seimbang itu. Nah, itu kalau ada suara satu saja langsung membuat orang yang dapat suara satu menang. Padahal suara cuma satu, nggak bejaji, nggak bernilai. Tapi karena situasinya jenengan lagi buk-buk, lagi draw, lagi seimbang, jadi hal yang sekecil apapun itu menjadi berarti karena akan memenangkan sampean itu. Nah, inilah hibah itu begitu gambarannya. Jadi hati-hati, karena kita nggak tahu nanti itu di hari kiamat timbangan amal kita seperti apa. Ya kalau timbangan kita kebaikannya banyak, ya alhamdulillah, sehingga ada hibah-hibah sedikit ya masih berat timbangan amal baik lah ya. Semoga begitu. Karena orang seperti kita ini kan nggak mungkin meninggalkan hibah, susah lah ya. Warubbama tungqalu, dan kadang-kadang dipindahkan ilahi kepada seorang ini sayyi'atun, keburukan wahidatun, satu saja,
Ya, mimman dari orang ightaba yang menghibai seseorang tadi, yang menghibah itu hu kepada man yang dihibai maksudnya. Jadi kejelekan dari orang yang sampean hibai ditransfer sedikit aja, wah langsung timbangan sampean yang buruk ini langsung berat. Ya. Fayaksulu, maka terjadilah biha dengan sayyi'ah wahidah tadi ar-rujhanu, menang. Maksudnya timbangan yang berisi amal jelek ini langsung menang dia. Wa yadkhulu, dan akan masuk orang yang ghibah tadi biha dengan sayyi'ah wahidah, keburukan satu saja karena ghibah itu, gara-gara itu dengan masuk an-nara, neraka. Wa inna ma aqallu derajati, dan sesungguhnya derajat yang paling sedikit ya di dalam apa itu masalah ghibah ini, minimal resikonya ghibah itu adalah minimal ini antang kuso, mengurangi ghibah itu min thawabi amali, dari ganjaran amal-amalnya seseorang yang ghibah, itu minimal. Kalaupun tidak masuk neraka ya minimal kebaikan sampean itu nanti terkurangi, itu terdebit. Wadzalika, dan itu ba'dal muhasamati, setelah adu argumen. Artinya dengan adu argumen sama malaikat dulu. Wah, saya kan hibah, debat dulu kayak kena tilang gitu kan. Kena tilang sama polisi kan debat dulu itu. Jadi dengan setelah debat karo malaikat wal muthalabati, dan nuntut, mengajukan petisi ya, wasu'ali, dan bertanya, wal jawabi, dan jawab, wal hisabi, dan hisab. Artinya setelah melalui proses yang rumit itu akhirnya nanti minimal itu ngamal baik sampai dikurangi, itu minimal ya. Maksimalnya ya tadi itu jenengan masuk neraka gara-gara jenengan dapat tambahan dosa dari orang yang sampai nghibai. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man-naru fil basi bi asra'a minal ghibati fi hasanatil abdi." Man-naru, tidaklah api neraka, fil yabasi, tidaklah api biasa ya, fil yabasi, di dalam kekeringan, dalam masa kering, ketiga, kemarau, bi asra'a, lebih cepat, minal ghibati, daripada ghibah, fi hasanatil abdi, di dalam membakar kebaikan-kebaikannya seorang hamba. Jadi api itu kan kalau lagi musim kemarau, begitu ada sesuatu sedikit kan langsung mudah terbakar itu, karena rumputnya kering, jadi potensi untuk terbakar itu cepat. Nah itu api yang membakar pada saat musim kemarau itu kalah cepat dibanding hibah. Ya, hibah akan menghancurkan, akan melalap, akan membakar segala kebaikan sampean itu. Api masih kalah, itu lebih cepat hibah ini dalam membakar kebaikan-kebaikan seorang hamba. Nah ini obat umumnya ya, obat untuk mencegah kita dari hibah ya. Ini sudah jam 10 lebih, tambah sedikit ya. Waruwiya, dan dikisahkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, berkata rajul ini lil Hasani, kepada Imam Hasan al-Basri, ini imam besar ya. Kata laki-laki ini, balaghoni, sampai ini kepadaku, annaka, kabar sesungguhnya engkau wahai Kiai Hasan al-Basri, taghtabu, jenengan itu ngerasani jenengan nih kepadaku, jenengan nih kiai kok ngerasani saya. Meskipun tuduhannya ini tuduhan hoax, tidak benar itu. Nah jawabannya Imam Hasan al-Basri menarik sekali. Faqala, maka berkata Imam Hasan al-Basri, ma balagha min qadrika indi an uhakkimaka fi hasanati. Ma balagha, tidak sampai, min qadrika, dari level kamu, apa tingkatan kamu, kehormatan kamu, indi, di depanku, bagiku, an uhakkimaka, untuk menjadikan juri atau hakim akuka kepada kamu, fi hasanati, di dalam kebaikan-kebaikanku. Enak aja kamu nuduh-nuduh saya itu hibai kamu. Gak bakalan aku menjadikan kamu sebagai hakim atas ngamalku. Artinya apa? Kalau menghibai orang itu kan artinya orang itu akan menjadi hakim bagi kita nanti di kiamat. Hakimnya maksudnya gimana? Ya tadi itu, nanti ditimbang
Nanti kalau amal kita baik dan buruknya seimbang, yang menentukan jadi hakim itu adalah dosanya orang yang sampean ghibai itu. Akan menentukan kemana arah timbangan sampean itu, berat ke timbangan baik atau timbangan buruk. Artinya orang yang jenengan ghibai itu menjadi hakim bagi kita. Kata Hasan Al-Basri, saya nggak akan menjadikan kamu sebagai hakim atas amal-amalku di hari kelak nanti. Artinya apa? Saya nggak pernah ngerasani kamu, ghibai kamu, nggak bener itu ya. Famahma amana, maka ketika percaya al-abdu seorang hamba bima terhadap sesuatu waroda yang datang dari kanjeng Nabi minal akhbari berupa kabar-kabar ya, berita-berita atau hadis fil ghibati mengenai ghibah. Kalau orang baca hadis-hadisnya dan ancamannya lam yutlik, tidak akan melepaskan orang ini lisanahu kepada lisannya orang tersebut biha untuk ghibah, khaufan karena takut min dzalika dari ancaman-ancaman yang termuat dalam hadis itu ya. Wa yanfa'u, dan akan bermanfaat hu kepada orang ini aidon juga untuk mencegah, mengendalikan supaya enggak ghibah, an yatadabbar, untuk tadabbur, untuk merenung, berefleksi orang ini fi nafsi mengenai dirinya orang itu. Ada baiknya orang itu refleksi, bukan pijet refleksi ya, tapi refleksi ini merenung, tadabbur tentang dirinya. Fa in wajada, maka jika menjumpai orang ini fiha di dalam nafsihi aiban cacat, maka istaghala, akan terdorong untuk sibuk orang tersebut bi aibi nafsihi, terhadap cacat dirinya orang itu, nggak ngurus orang lain. Karena ghibah itu kan sebetulnya rempong tentang orang lain, bukan rempong terhadap diri kita. Tapi kalau orang merenungkan bahwa dirinya itu banyak kesalahan, nggak ada waktu untuk ghibah sebetulnya. Qaulahu terhadap sabdanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kata kanjeng Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Tuba, bejo kemayangan kalau bahasa pesantrennya itu. Tuba, beruntung banget liman bagi orang syaghala yang menyibukkan hu kepada man aibuhu, cacatnya orang ini, an uyubin nasi, dari cacat-cacatnya orang. Sibuk terhadap cacatnya sendiri, enggak lagi ngurus cacatnya orang lain. Sekian ngaji Ihya malam ini, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.